tadi gue bahas Kristen? Karena gue tampil di stand up Depok, yang dimana kata Depok sendiri itu diambil dari bahasa Belanda, yang artinya jemaat Kristen pertama. Jadi nama acara ini Depok 2 kali 4 jam bisa disebut juga sebagai jemaat Kristen 2 kali 4 jam, ya kan? Makanya jujur gue di panggung ini tujuan untuk stand up nomor 2, nomor satunya kristenisasi. Nggak percaya, nih gue bawa Alkitab. Ini saya ingin menangkap video yang baru saya kita nonton itu, dimana ada salah seorang Kristen melakukan komedian di tempat banyak orang dan dia membawa kitab suci di pantat, dan tindakan tersebut dari pandangan saya bahwa tindakan yang kurang ajar, tindakan yang tidak terhormat yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap Alkitab. Kenapa? Karena seperti kita ketahui sama-sama bahwa kitab suci memiliki otoritas yang paling tertinggi. Kitab suci memiliki kekuatan. Kitab suci mampu membawa kita, menuntut kita kepada kehidupan. Kitab suci mampu menuntut kita kepada kebenaran. Kitab suci mampu menuntut kita kepada Allah yang hidup, Allah pencipta. Kitab suci menuntut kita kepada surga. Sehingga kita sebagai orang yang percaya, kita harus memberikan penghormatan khusus kepada kitab suci itu sendiri. Kenapa? Karena kita punya banyak pengalaman. Ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di seberang Sungai Yordan dan ingin menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Apa yang terjadi di sana? Di dalam kisah tersebut menceritakan kepada kita bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yosua bahwa imam-imam harus mengangkat tabut tersebut dan mereka yang berangkat duluan. Dan ketika imam itu menginjakkan kaki di Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, sehingga orang-orang Israel menyeberang di atas tanah kering. Semua orang-orang Israel menyeberang sudah sampai di tanah Kanaan, dan terakhirnya imam-imam keluar membawa tabut tersebut. Pada saat imam menginjakkan kaki di tanah, maka Sungai Yordan tertutup kembali seperti sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tembok-tembok Yeriko runtuh dengan ajaibnya ketika orang-orang Israel membawa tabut itu. Imam-imam membawa tabut itu memutar tembok itu selama 7 kali. Di hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali pula, dan di 6 kali, dan yang ke-7 mereka berteriak. Dengan ajaibnya tembok itu runtuh karena mereka membawa tabut perjanjian itu. Apa itu tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, 10 hukum yang dimana Tuhan memberikan kepada Musa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan perkataan-perkataan itu mereka dimasukkan di dalam tabut sehingga bisa terjadi seperti begitu. Dan juga kita ketahui sama-sama bahwa ketika orang-orang Israel pergi berperang dengan musuh-musuhnya dan mereka kalah, mereka orang-orang Israel balik lagi mengangkat tabut tersebut, dan dengan tabut itu orang-orang Israel pergi berperang, mereka menang. Karena di mana tabut itu pergi, di situ ada kemenangan. Di mana tabut itu pergi, di situ Tuhan ikut bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam tabut 10 hukum itu salinannya ada kepada kita, ada di dalam Alkitab tersebut.